konflik dan pergolakan pada tahun 1957 sampai dengan 1969. Disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PRRI dan Pemersta. Nah, PRRI ini adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Nah, sebuah pemerintahan baru berupa gerakan yang bertentangan di daerah Sumatera Barat pada tahun 1950. PRRI ini diprakarsai oleh beberapa tokoh, salah satunya yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Letkol Ahmad Hussein ini kemudian mencetuskan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI ini pada tanggal 15 Februari 1958, yang kemudian di mana PRRI ini mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah pusat, yaitu yang pertama dibubarkannya Kabinet Juanda, yang kedua Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk pemerintahan sementara sampai pada pemilihan umum yang akan dilaksanakan berikutnya. Kemudian yang ketiga, Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Kemudian setelah tuntutan ini setelah PRRI ini mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat menganggap PRRI ini sebuah pemberontakan yang harus segera dituntaskan. Maka dari itu militer gabungan diadakan, yaitu dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, atau yang disebut juga dengan Angkatan Perang Indonesia, Republik Indonesia. Pada kejadian tersebut banyak puluhan ribu jiwa menjadi korban kekerasan pada APRI karena warga sipil di daerah Sumatera Barat menjadi dicurigai oleh APRI karena mengikut dengan PRRI. Elemen sipil dan tentara diberi sebuah amnesti oleh pemerintah yang melalui keputusan presiden, yaitu nomor 322 tahun 1961 pada 22 Juni 1961, yang pada kenyataannya amnesti tersebut tidak memberi dampak karena masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa masih hidup dalam tekanan selama bertahun-tahun. Perkenalkan, saya Nurhani dari kelas 12 Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang PRRI. Jadi PRRI itu dilatar belakangi oleh kekecewaan di tubuh Angkatan Darat atas rendahnya tingkat kesejahteraan tentara wilayah Sulawesi dan Sumatera. Hal tersebut mendorong adanya pertentangan di tubuh Angkatan Darat terhadap Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Nah, pemberontakan PRRI diawali dengan membentuk 4 dewan. Yang pertama di Sumatera, membentuk Dewan Gajah dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang kedua di Sulawesi Utara, membentuk Dewan Manguni dipimpin oleh Kolonel Petjen Sumual. Yang ketiga di Sumatera Barat, membentuk Dewan Benteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Lalu yang terakhir Sumatera Selatan, membentuk Dewan Garuda dipimpin oleh Letkol Balian. Nah, dewan-dewan yang ada di daerah tersebut yang akhirnya mengambil alih kekuasaan yang dipegang pemerintah daerah. Tindakan dewan daerah didukung oleh sipil dari pusat seperti Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Syarifuddin Prawira Negara. Di sini saya Yoga Pratama Mulyanto akan menjelaskan bagian proses pemberontakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa latar belakang pemberontakan PRRI diawali dengan rasa ketidakpuasan daerah Indonesia terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan daerah. Krisis yang berpotensi menimbulkan gejolak pemberontakan ini sebenarnya sudah berusaha diatasi melalui jalan musyawarah oleh Perdana Menteri Juanda dan KSAD Abdul Haris Nasution. Namun, usaha ini menemui kegagalan. Letkol Ahmad Hussein kemudian menuntut Kabinet Juanda di pemerintah pusat agar mengundurkan diri serta mengultimatum agar mandat diserahkan kembali ke presiden. Namun ultimatum Letkol Ahmad Hussein ditolak pemerintah pusat. Penolakan tuntutan ini berbuntut panjang dengan
di deklarasinya pendirian pemerintahan revolusioner Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 15 Februari 1958 di wilayah Padang, Sumatera Barat oleh Letkol Asmat Hussein. TPRI kemudian mengangkat Perdana Menteri Mr. Syafruddin Prawira Negara. Mr. Syafruddin Prawira Negara melihat pembentukan PRRI ini bukan dalam rangka memisahkan diri dari Indonesia, melainkan hanya upaya menyelamatkan negara dari kekacauan akibat pengaruh PKI yang besar di pemerintah pusat. Sementara itu, Permesta atau Perjuangan Semesta dideklarasikan lebih awal dari PRRI, yakni tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Fedje Sumwal yang membacakan naskah proklamasi bernama Staat van Oorlog en Beleg atau SOB. Arti dari judul naskah tersebut adalah negara sedang darurat perang. Di dalam naskah tersebut disampaikan bahwa wilayah teritorium 6 atau Makassar sedang dalam kondisi perang. Permesta berawal dari adanya ketidakpuasan di area yakni Sulawesi terhadap kebijakan pembagian pendapatan negara terhadap wilayah Indonesia bagian timur. Gubernur Sulawesi saat itu yakni Andi Pangerang Petarani menuntut otonomi lebih besar untuk wilayah Indonesia Timur, namun tidak digubris. Hingga akhirnya Panglima Letkol Fedje Sumwal memproklamasikan kondisi darurat perang di wilayah Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, deklarasi pendirian PRRI disambut antusias oleh tokoh masyarakat yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Di sini saya Nesya akan menjelaskan perihal upaya pemberontakan antara PRRI dan Permesta. Dalam rangka untuk mengatasi pemberontakan PRRI dan Permesta, pemerintah pusat melakukan beberapa upaya baik, upaya damai, jalur musyawarah dan militer. Yang pertama ada jalur damai. Pemerintah pusat mengadakan upaya damai dengan kubu Permesta di tanggal 5 Januari 1960 melalui perundingan yang dihadiri Jame dan Tumbelaka. Lalu yang kedua ada operasi militer yang melakukan operasi tegas, merdeka, dan sadar. Saya Sintari Dana Bella. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan negara federal dan BFO atau Bijen Federal Overland. Pembentukan BFO memunculkan dua golongan berbeda pandangan. Golongan pertama adalah golongan federalis yang pro Belanda. Golongan ini berusaha mempertahankan bentuk negara federal dengan tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda. Adapun golongan kedua adalah golongan unitaris yang pro republik. Golongan ini menolak kerjasama dengan Belanda dan memilih Republik Indonesia dalam rangka membentuk negara Indonesia Serikat. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar, pemerintah Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri atas Republik Indonesia dan negara-negara BFO. Akan tetapi, dalam perkembangan negara-negara bagian BFO menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah RIS. Rakyat di negara-negara bagian BFO merasa masih berada dalam belenggu penjajahan Belanda. Oleh karena itu, mereka menginginkan RIS dibubarkan dan semua negara bagian bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.